salli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi da jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin matin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum shirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Sadaqallahul azim. وأعلم بما تفيدون فيه
وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدءا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خير ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فليقولن هذا إفك مبين ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك لهم جنات خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairum ma sabaquna ilaihi. Wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, lilladzina amanu, berkata kepada orang-orang yang beriman, yang yakin kepada kitab-kitabnya Allah, petunjuk-petunjuknya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Lau, seandainya kana ada khairum ma sabaquna ilaih, seandainya Al-Quran itu memang betul-betul baik, memang betul-betul membawa kebaikan, ma sabaquna ilaih, maka seharusnya kamilah yang beriman terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka, kamilah yang beriman terlebih dahulu. Itu katanya orang kafir. Dia berandai-andai. Lau, itu perandaian. Kana khairun, ada kebaikan. Atas apa? Atas Al-Quran, atas petunjuk Allah yang melalui Al-Quran. Ma sabaquna ilaih, sebetulnya bukan mereka yang iman terlebih dahulu, melainkan kita terlebih dahulu yang beriman, katanya orang kafir kepada orang yang beriman. Wa idz lam yahtadu bihi, dan tidaklah mereka dapat petunjuk dari Al-Quran itu, fasayaquluna hadza ifkun qadim, dan maka mereka berkata semuanya itu, orang yang kafir tadi, hadza ifkun qadim, inilah ifkun, itu dusta, qadimun, yang lama. Jadi inilah kebohongan yang lama. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu
sebelumnya sudah ada kitab-kitab lain, kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kepada kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Wa min qablihi, dan dari sebelum Al-Quran ini, kitab Musa, ada kitabnya kanjeng Nabi Yuna Musa. Namanya kitab apa? Kitab Taurat. Imam mau menjadi pemimpin, menjadi pedoman, warahmah, dan menjadi perantara rahmatnya Allah. Sama seperti kita, tatkala kita selesai mengaji, kita berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Kalau kitabnya kanjeng Nabi Musa itu imamah, sebagai pimpinan dia dalam mengarungi kehidupan. Taurat itu dijadikan imamah dan dijadikan turunnya rahmatnya Allah bagi orang yang beriman. Jadi rahmat, dulu Bapak terangkan dulu, rahmat itu dibagi dua. Sifatnya Allah yang pertama adalah Ar-Rahman, yang memberi rahmat ke semua makhluknya. Ar-Rahim, yang memberikan rahmat khusus kepada hambanya yang taat kepadanya. Ini yang dimaksud rahmat adalah Ar-Rahim, yang diberikan rahmatnya oleh Allah kepada orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Sedangkan Al-Quran bukan cuma sebagai imamah, bukan cuma sebagai rahmat, tapi sebagai nur, imamau wa nurau wa hudan, juga sebagai hudan, sebagai petunjuk yang jelas, yang nyata, dan sebagai turunnya rahmat dari Allah. Wa hadza, dan inilah Al-Quran, kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan, kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lisanan arabiyyan, yang berbahasa Arab, yang berbahasa yang jelas, liyundhiral ladzina zalamu, sebagai peringatan bagi orang-orang yang zalim bahwa besok di yaumil kiamah akan adanya siksanya Allah, yaitu api neraka. Wa busra, dan kabar yang menggembirakan, kabar yang membahagiakan, lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Jadi Al-Quran itu sebagai pengingat bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang mengingkari terhadap petunjuknya Allah, menutup dirinya dari petunjuk Allah. Zalamu, itu zalim. Wal kafiruna huwal zalimun. Jadi orang yang kafir itu, orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah itu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri. Wa busra lil muhsinin, dan Al-Quran itu sebagai pemberi kabar gembira, kabar bahagia kepada orang yang berbuat kebaikan. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, beriman betul-betul kepada Allah, beriman di dalam hatinya, beriman dalam ikrarnya, lisannya, dan beriman juga dalam perbuatannya. Pastinya tsumastaqamu, maka kemudian mereka beristiqomah. Dengan keimanannya itu mereka beristiqomah. Di dalam hatinya dia beriman, dalam lisannya
dia beriman, dalam perbuatannya dia beriman. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah melakukan keimanannya itu. La yastaqim, katanya Rasulullah, la yastaqim imanuhu hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Katanya Rasulullah, tidaklah orang itu beriman, tidaklah orang itu beriman kalau hatinya tidak istiqomah, kalau hatinya tidak lurus, kalau hatinya tidak beriman. La yastaqim imanuhu hatta yastaqim qalbuhu. Tidaklah beriman seseorang sampai hatinya beriman. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Tidaklah beriman hatinya seseorang sampai lisannya juga beriman. Tidak beriman hatinya seseorang sampai lisannya juga istiqomah, benar dalam apa yang dia ucapkan. Itu katakan yang Nabi. Jadi beriman itu tiga-tiganya, di dalam hatinya, diikrarkan melalui lisannya, dan dalam perbuatannya. Iman itu fil qalbi, fil lisan, ikrar bil lisan, dan af'al bil arkan. Jadi iman itu adanya di dalam hati, namun diikrarkan melalui lisannya, dan juga dia lakukan dalam perbuatannya. Jadi kalau orang sudah bisa seperti itu, tiga-tiganya dilakukan, hatinya, lisannya, dan perbuatannya beriman kepada Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan juga atas mereka tidak ada kesedihan atau sedih hati atau penyesalan. Khauf adalah khawatir, adalah ketakutan yang akan datang. Aku besok disiksa oleh Allah di neraka. Tidak ada rasa khawatir. Walahum yahzanun, dan juga atas mereka tidak ada bersedih hati atas apa yang mereka lampaui dulu. Aku berbuat ini, ntar nggak diampuni oleh Allah. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan juga tidak ada sedih hati. Ulaika ashabul jannah, maka atas mereka itu ashabul jannah adalah penghuni surga. Khalidina fiha, dan di dalamnya mereka itu akan kekal abadi. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itulah balasan, hadiah bagi orang yang mengerjakan. Kalau yang nggak mengerjakan, ya nggak akan dapat. Ibaratkan kita udah hidangan tersedia di hadapan kita, ada sate, ada gulai, ada rawon, ada soto. Namun kita hanya diam saja, tidak ada action, tidak ada perbuatan, tidak bergerak kita untuk mengambil makanan itu, ya kita tidak akan dapat. Cuma diem toh. Jadi iman itu harus terpancar dalam perbuatan kelakuan kita sehari-hari.
Makanya penting, perbuatan itu penting. Kalau sampean pingin bisa naik sepeda, cuma ada di dalam hatinya toh, gak pernah belajar untuk naik sepeda, ya gak akan bisa naik sepeda. Memang sampean gak pernah jatuh dari sepeda, karena memang sampean gak pernah belajar naik sepeda. Harus yakin di dalam hati, sampean yakin kepada Allah, sampean beriman kepada Allah, ikrarkan melalui lisannya bahwa sampean beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan harus dibuktikan melalui perbuatan kita sehari-hari kalau kita memang termasuk orang yang beriman. Berbuat baik, itu ciri-cirinya orang yang beriman. Berbuat baik, meninggalkan kemaksiatan, karena dia yakin, dia beriman kepada Allah, sedangkan Allah maha melihat apa yang kita perbuat. Al-alim, maha mengetahui apa yang kita perbuat, dohiron wa batinan, dohir maupun batin kita maupun hati kita, Allah bisa melihat, Allah bisa mengetahui. Makanya sampai kalau betul-betul beriman kepada Allah, dimanapun Anda berada, tetap Anda itu akan berbuat kebaikan. Dimanapun Anda melangkahkan kakinya, tetap sampean itu dalam pantauan Allah. Tetap sampean itu berbuat baik, meninggalkan kemaksiatan. Kalau sampean betul-betul iman kepada Allah, dimanapun kita berada, kita tetap akan memberi manfaat, memberi rahmat kepada sekitar kita. Untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk mendapatkan rahmat itu, untuk supaya kita bisa melakukan kebaikan, berbuat baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari, juga kita meninggalkan perbuatan kita yang zalim terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Tentunya itu semua harus kita belajar Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai imam, jadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya dalam kehidupan kita, dan jadikan Al-Quran itu hudan, petunjuk yang menunjuk kita ke jalan yang lurus, dan jadikan Al-Quran itu sebagai rahmat dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Pastilah kita tidak usah khawatir, tidak usah bersedih hati. Pastilah kita ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Maka untuk kalian semua, untuk kita semua, ashabul jannah akan menjadi penghuni surga, khalidina fiha, dan akan kekal abadi di dalam surga. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang muhsinin, sehingga kita, orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.